Di pertengahan bulan Ramadan, suasana di tempat cukur terasa sedikit berbeda. Tidak seramai menjelang Lebaran, tapi juga tidak sesepi hari biasa. Ada ritme yang berubah. Ada cerita yang terasa lebih dalam. Pagi hari biasanya dimulai dengan pelan. Kursi barber masih kosong, suara mesin cukur belum terlalu sering berbunyi. Tapi justru di momen seperti ini, saya sering punya waktu untuk merenung. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Bagi saya sebagai tukang cukur, Ramadan juga tentang menahan lelah, menjaga niat, dan tetap melayani dengan hati yang sabar. Kadang ada pelanggan datang dengan wajah lemas karena puasa. Duduk di kursi, lalu bilang dengan suara pelan, "Bang, dirapihin aja ya, biar enak nanti pas taraweh." Kalimat sederhana, tapi ada makna di dalamnya. Rambut yang rapi ternyata bisa membuat seseorang merasa lebih percaya diri untuk datang ke masjid, bertemu orang, bahkan sekadar merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Mesin cukur mulai berbunyi. Bi, bi, bi. Satu persatu, rambut jatuh ke lantai. Di kursi barber itu, bukan hanya rambut yang dipotong, tapi juga cerita yang keluar. Ada yang cerita tentang kerjaan yang makin berat di bulan puasa, ada yang cerita tentang rindu kampung halaman. Ada juga yang cuma duduk diam, menikmati proses dicukur sambil menunggu waktu berbuka semakin dekat. Sebagai tukang cukur, saya belajar satu hal. Pekerjaan ini mungkin terlihat sederhana, hanya memotong rambut, tapi sebenarnya ada banyak cerita manusia yang lewat di kursi kecil ini setiap hari. Di pertengahan Ramadan, tenaga memang kadang terasa lebih cepat habis. Apalagi kalau siang hari panas, pelanggan datang silih berganti. Sementara kita tetap harus berdiri, fokus, dan memastikan setiap potongan tetap rapi. Tapi, anehnya, justru di bulan ini hati terasa lebih ringan. Mungkin karena kita tahu semua orang sedang berjuang juga. Berjuang menahan diri, memperbaiki diri, dan menjalani hari dengan lebih sabar. Menjelang sore, biasanya mulai agak ramai. Banyak yang baru pulang kerja mampir sebentar. "Bang, cepet ya bang, sekalian nunggu buka." Kadang mereka duduk sambil melihat jam, menghitung menit menuju azan maghrib. Suasana jadi hangat. Ada yang bercanda, ada yang saling cerita, ada juga yang diam sambil menatap cermin. Lalu ketika azan maghrib terdengar dari masjid dekat pangkas, semua berhenti. Sejenak, mesin cukur dimatikan. Gunting ditaruh, kita ambil air minum atau kurma untuk berbuka. Momen kecil seperti itu selalu terasa spesial. Karena di tempat sederhana seperti pangkas rambut pun, kita tetap bisa merasakan kebersamaan Ramadan. Setelah taraweh, biasanya saya buka pangkas lagi. Malam hari justru sering lebih ramai.